Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Rektor AW Kaligis, pengampu mata kuliah Sosiologi Komunikasi di Vkom UP ini. Capaian pembelajaran mata kuliah Sosiologi Komunikasi ini ada dua ya. Itu pertama, mahasiswa mampu mengidentifikasi konsep-konsep dan teori sosiologi komunikasi, khususnya media, untuk mengkaji kondisi empiris dalam masyarakat. Tidak hanya mampu melakukan level analitis konseptual, tetapi juga mengidentifikasi kondisi sosial budaya yang ada dalam masyarakat. Kedua, mahasiswa memiliki pengetahuan tentang pengaruh dan dampak komunikasi dalam konteks kehidupan sosial, budaya, ekonomi, agama, dan politik. Pada sesi ini, saya membahas tentang revolusi industri dan perkembangan masyarakat. Apa itu revolusi industri? Nah, revolusi industri merupakan perubahan besar-besaran dalam dunia industri yang berdampak pada perubahan sosial masyarakat, mencakup cara kerja, cara hidup, dan aspek budaya lain, serta sistem sosial dan struktur sosial. Nah, di sini kita bisa lihat dalam pengalaman sejarah umat manusia, ada 4 tahap revolusi industri. Nah, tahap pertama adalah revolusi industri 1.0, yaitu perubahan industri secara besar-besaran dari proses yang dilakukan dengan cara manual menjadi proses yang dikerjakan oleh mesin. Revolusi industri 1.0 ini dimulai di Inggris sekitar akhir abad ke-18 melalui penemuan mesin uap oleh James Watt. Pada 1781, James Watt memodifikasi mesin uap yang dimanfaatkan Edmund Cartwright untuk menggerakkan mesin pintal. Cara kerjanya membuat industri tekstil mampu menghasilkan produksi dalam jumlah massa secara efektif dan efisien. Revolusi industri ini menyebar ke sektor lain yang menggunakan mesin bertenaga uap, seperti transportasi, adanya kapal uap, kemudian industri pengolahan logam, dan sebagainya. Kemudian revolusi industri 2.0 dimulai pada akhir abad ke-19 hingga Perang Dunia Pertama yang ditandai dengan penemuan listrik, motor pembakaran dalam, serta telepon. Penemuan ini memicu kemunculan mobil, pesawat terbang, dan lain-lain yang mengubah wajah dunia secara drastis. Revolusi tahap ini terkait dengan elektrifikasi awal pabrik-pabrik dan lini produksi, mencakup pertambangan, industri otomotif, dan industri manufaktur lainnya, transportasi, dan sebagainya. Selanjutnya ada yang namanya revolusi industri 3.0, itu cikal bakal revolusi industri ketiga ini dimulai pada 1970-an yang kemudian berkembang pada 1990-an. Diawali dengan penggunaan elektronik dan teknologi informasi guna otomatisasi produksi. Sistem otomatisasi berbasis komputer ini membuat mesin industri tidak lagi dikendalikan manusia. Hal ini membuat biaya produksi menjadi lebih murah. Kalau pada era 1990-an, teknologi digital dan internet mulai banyak digunakan di masyarakat pada waktu itu, revolusi kedua ini menghadirkan mobil, pesawat, membuat waktu dan jarak semakin dekat. Tapi revolusi industri 3.0 menyatukan keduanya. Dan yang kita alami sekarang adalah revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 merupakan integrasi antara dunia internet atau online dengan dunia usaha atau produksi di sebuah industri. Artinya, sebuah proses produksi ditopang dengan internet. Industri 4.0 menghasilkan pabrik cerdas yang berstruktur moduler. Sistem cyberfisik mengawasi proses fisik, menciptakan salinan dunia fisik secara virtual, dan membuat keputusan yang tidak terpusat. Industri mulai menyentuh dunia virtual berbentuk koneksivitas manusia, mesin, dan data. Jadi di sini sistem cyberfisik berkomunikasi dan bekerja sama dengan satu sama lain dan manusia secara bersamaan. Ada komputasi awan, komputasi kognitif, semua ada di mana-mana. Hal ini memunculkan istilah Internet of Things.
Jadi saling terhubung antara internet ya. Kemudian evolusi industri 4.0 itu yang melahirkan yang namanya Society 5.0. Apa itu Society 5.0? Itu masyarakat yang berpusat pada manusia yang menyeimbangkan kemajuan ekonomi dan penyelesaian masalah sosial dengan sistem yang sangat mengintegrasikan ruang dunia maya dan ruang fisik. Society 5.0 diajukan dalam rencana dasar sains dan teknologi tahap kelima sebagai masyarakat masa depan yang menjadi cita-cita di Jepang. Jadi ini rancangan yang ada di Jepang ini seperti ini. Tahap perkembangan ini merupakan tahap lanjutan dari peradaban manusia mulai dari masyarakat berburu atau nomaden, Society 1.0, kemudian masyarakat pertanian, Society 2.0, dan masyarakat industri, Society 3.0, dan masyarakat informasi, Society 4.0, dan kalau masyarakat 5.0 itu sebagai konsekuensi dari revolusi industri 4.0. Kita bisa lihat dampaknya terhadap ekonomi, terus resolusi masalah sosial. Di sini ada targetnya adalah keseimbangan economic advancement with revolution of social problem. Jadi dengan revolusi, jadi ada upaya resolusi dari masalah-masalah sosial. Nggak cuma pembangunan ekonomi saja, jadi ada keseimbangan antara ekonomi dan upaya mengatasi masalah-masalah sosial. Nah ini kalau kita lihat tahap-tahap perkembangan masyarakat. Kalau tadi tahap revolusi industri, kalau kita sekarang ini kita membahas tahap perkembangan masyarakat dari masyarakat berburu, masyarakat pertanian, kemudian industri, dan masyarakat informasi. Ya, kita sudah mulai memasuki masyarakat informasi. Konsep Society 5.0 itu yang digagas oleh Jepang itu ya, itu adalah merupakan konsekuensi dari revolusi industri 4.0. Dalam Society 5.0 terjadi tingkat konvergensi yang tinggi antara ruang maya atau ruang virtual dan ruang fisik. Dalam masyarakat informasi atau Society 5.0, orang akan mengakses layanan cloud di dunia maya melalui internet dan mencari, mengambil, menganalisis data, informasi atau data. Di Society 5.0, sejumlah besar informasi dari sensor di ruang fisik justru terakumulasi di dunia maya. Di dunia maya, data besar ini dianalisis dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence, dan hasil analisis diumpankan kembali ke manusia dalam ruang fisik dalam berbagai bentuk. Pada masyarakat informasi, praktik umum adalah mengumpulkan informasi melalui jaringan dan dianalisis oleh manusia. Di sini ada perbedaan antara Society 5.0 dan Society 4.0. Jadi walaupun sama-sama mengandalkan internet, cuma ini lebih maju lagi, masyarakat 5.0. Namun di Society 5.0, orang, benda, dan sistem semuanya terhubung di dunia maya, dan hasil optimal yang diperoleh artificial intelligence melebihi kemampuan manusia diumpankan kembali ke ruang fisik. Proses ini membawa nilai baru bagi industri dan masyarakat dengan cara yang sebelumnya tidak mungkin. Contohnya, sekarang muncul printer 3 dimensi, ya, seperti yang digambarkan oleh dalam slide ini ada printer 3 dimensi, di mana printer bisa menghasilkan produk atau barang 3 dimensi yang bisa dimanfaatkan oleh manusia. Inilah gambaran ringkas Society 5.0, kaitan antara vitality, high quality life, yang digambarkan dalam bidang energi, saling terhubung,
Kemudian bidang kesehatan, upaya mengatasi problem di bidang energi, kesehatan, kemudian di bidang-bidang lainnya. Nah, kalau kita lihat ada 4 era perkembangan komputerisasi. Pertama era komputerisasi sendiri, dan kemudian era teknologi informasi dan era sistem informasi, dan selanjutnya era globalisasi informasi. Jadi di sini era komputerisasi sendiri dimulai sekitar 1960-an ketika mini komputer dan mainframe diperkenalkan ke dunia industri. Kemampuan hitung yang cepat menyebabkan banyak perusahaan menggunakan untuk pengolahan data. Baru kemudian era teknologi informasi pada awal 1970-an diperkenalkan teknologi PC atau personal komputer yang dapat ditaruh di atas meja, sehingga orang dapat memperoleh data atau informasi yang telah diolah oleh komputer dengan kecepatan yang hampir sama dengan mini komputer atau bahkan mainframe. Nah, kalau kita bandingkan apa yang dimaksud PC itu dibandingkan dengan mini komputer, yang dimaksud mini komputer itu dulu itu sebesar lemari yang tahun 60-an. Kenapa dibilang mini? Bandingannya dengan ketika awal komputer ditemukan pada tahun 45. Kalau tahun 45 itu komputer awal penemuan awal ditemukan itu sebesar kamar. Makanya ketika dibilang mini komputer itu sebesar lemari. Nah, kemudian muncul ya 70-an itu PC, personal komputer, yang komputernya itu semakin kecil, bisa ditaruh di atas meja. Nah, sejak adanya PC di era ini, setiap individu dapat memanfaatkan kecanggihan komputer seperti untuk mengolah data, database, spreadsheet, maupun data processing. Kemudian era ketiga ada era sistem informasi. Tidak seperti 2 era sebelumnya yang lebih menekankan pada unsur teknologi. Pada era yang muncul pada awal 1980-an ini diperkenalkan pula manajemen perubahan yang menggunakan sistem informasi, sehingga komputer dan teknologi informasi merupakan komponennya dari sistem tersebut. Dan terakhir adalah era globalisasi informasi. Ya. Fenomena ini sudah terlihat pada pertengahan 1980-an dengan perkembangan teknologi informasi, komputer dan telekomunikasi. Komputer digunakan sebagai media informasi. Pemakaian teknologi seperti LAN, internet, dan intranet semakin merata dan membudaya di masyarakat. Website berkembang, transaksi perdagangan dengan mudah dilakukan di cyberspace melalui transaksi elektronik dengan memanfaatkan cara pembayaran secara elektronik. Perangkat hukum sayangnya seringkali terlambat mengantisipasi persoalan ini. Nah, fakta-faktanya jumlah pengguna internet di Indonesia sudah mencapai 175,4 juta atau 64% dari jumlah populasi. Nah, dari segi pertumbuhan pengguna internet, data WIA Sosialkom 2020 menunjukkan pengguna internet di Indonesia mengalami kenaikan 25,36 juta orang atau 17% dari total populasi setahun terakhir. Di sini Indonesia berada di urutan ketiga dunia, hanya kalah dari India dan Cina yang masing-masing mengalami pertumbuhan pengguna internet masing-masing 23% dan 3,1%. Tapi salah satu masalah besar dalam kemampuan komunikasi digital Indonesia menyangkut kesenjangan digital yang masih cukup mencolok terjadi baik dari segi geografis maupun status sosial ekonomi. Dari segi penetrasi pengguna internet berdasarkan karakteristik kota kabupaten, 72,41% warga urban menggunakan internet. Sedangkan warga rural urban hanya 49,49% menggunakan internet, dan warga rural atau pertanian menggunakan internet hanya 48,25%. Jadi di bawah 50%. Jadi mayoritas ada di perkotaan pengguna internet. Adapun penetrasi pengguna internet berdasarkan level ekonomi
itu didominasi kelas atas 93%, kemudian kelas ekonomi menengah itu 89,9%, kemudian kelas sosial ekonomi bawah itu 58,5%, dan kelas sosial ekonomi sangat bawah hanya 21,72%. Padahal komposisi pengguna internet kelas sosial ekonomi atas hanya mencakup 1,98% dan kelas ekonomi menengah itu 16,02%. Adapun sebetulnya kelas sosial ekonomi bawah merupakan mayoritas pengguna, yakni 74,62%, sedangkan kelas sosial sangat bawah itu 7,39% dari total pengguna internet di Indonesia. Jadi persoalan akses ya digital inilah yang menjadi persoalan kesenjangan. Demikian materi sesi saya kali ini tentang revolusi industri dan perkembangan masyarakat, di mana revolusi industri ini terdiri dari berbagai tahap, yang mana tahap yang terakhir adalah revolusi industri 4.0 dan diharapkan mengalirkan masyarakat society 5.0, dan yang menjadi catatan di Indonesia, perkembangan dunia internet itu cukup pesat, tapi kesenjangan akses penggunaan internet itu masih jadi pekerjaan rumah yang harus diatasi. Sekian dan terima kasih.